Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang buah kebaikan. Ada kebaikan yang Tuhan langsung balas dalam tempo yang singkat. Namun tidak jarang juga kebaikan berbuah manis setelah beberapa waktu yang lama. Itu karena Tuhan ingin membalas kebaikan tersebut di saat yang tepat dan menjadi inspirasi yang generasi setelahnya. Ada seorang anak yang lagi berjalan ke pasar. Entah kenapa anak kecil tersebut mondar-mandir di depan toko ramuan obat. Gerak-geriknya cukup mencurigakan, dan memang benar. Ketika keadaan udah mulai sepi, anak kecil tadi menyelinap masuk dan mencuri beberapa ramuan obat. Apesnya anak kecil tersebut ketahuan dan diteriaki maling oleh yang punya toko dan akhirnya tertangkap, hendak dihakimi massa. Dekat lokasi kejadian ada warung mie ayam, dan penjual mie ayam tersebut melihat kejadian itu lalu segera berusaha melindungi anak kecil tadi. Sabar saudara-saudara, jangan langsung menghakimi seseorang. Ini negara hukum, ucap si penjual mie ayam tersebut. Saya yakin tidak semua orang mau jadi pencuri, kecuali memang keadaan yang memaksanya mencuri. Apalagi ini masih anak kecil. Jangan main hakim sendiri, lanjut si penjual mie ayam. Si penjual mie ayam berhasil meredakan emosi massa, lalu bertanya kepada anak kecil tadi kenapa mencuri ramuan obat tersebut. Si anak kecil menjawab, ayah saya sedang sakit keras dan butuh obat, sedang kami keluarga yang sangat miskin. Untuk makan aja udah 4 hari ini saya dan ayah saya tidak makan. Ibu saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya khawatir kalau ayah saya tidak segera ditolong, ayah saya bisa meninggal, ujar anak kecil tadi sambil terisak menahan tangis dan gemetaran. Si penjual mie ayam berkata, ya sudah, ramuan obat ini biar saya yang bayarin, sembari langsung memberikan sejumlah uang kepada toko ramuan obat tadi. Si penjual mie ayam juga memberi 2 bungkus mie ayam kepada si anak kecil tadi untuk dibawa pulang buat makan bersama ayahnya. Waktu berlalu, si penjual mie ayam ini sudah berumur lanjut, hidup sebatang kara bersama istrinya karena beliau tidak dikaruniai anak. Suatu saat si penjual mie ayam ini pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Diagnosa dari pihak rumah sakit adalah harus pasang ring jantung. Perkiraan biaya adalah minimal 50 juta. Pihak rumah sakit melanjutkan, jika memang setuju untuk dioperasi, maka akan dipanggilkan dokter spesialis penyakit jantung. Istri si penjual mie ayam bingung bukan kepalang. Di satu sisi tidak punya uang, di satu sisi ingin suaminya pulih
seperti sedia kala. Keputusan pun diambil. Sang istri yaitu setuju untuk dioperasi. Untuk biayanya dia akan berusaha mencari pinjaman, maka dokter spesialis jantung pun didatangkan oleh pihak rumah sakit. Sang istri bergegas ke sana kemari, ke tetangga, ke teman, dan siapapun yang bisa dimintai tolong. Namun ada orang yang bersedia membantu. Dengan kondisi yang sudah letih, sang istri kembali ke rumah sakit. Sang istri makin kaget bukan kepalang karena suaminya dipindahkan ke kamar VIP. Tahu sendiri biaya kamar VIP bisa berlipat-lipat harganya dibanding kamar biasa. Sang istri pun masuk kamar di mana sang suami dirawat hari demi hari. Sang istri menemani suaminya hingga 3 hari kemudian sang suami sudah sadar dan pihak rumah sakit memperbolehkannya pulang. Sang istri pun dengan nada cemas berkata kepada pihak rumah sakit, "Tapi saya gak punya uang. Saya sudah berusaha kesana kemari untuk pinjam uang namun belum dapat juga. Kalau boleh tolong kasih tenggang waktu pembayaran agar bisa saya cicil." Pihak rumah sakit tersenyum dan berkata, "Semua sudah dibayar lunas, Bu, oleh pemilik rumah sakit ini, dan pemilik rumah sakit ini juga kebetulan yang mengoperasi suami Ibu karena beliau adalah dokter ahli jantung." Pihak rumah sakit melanjutkan, "Beliau menitipkan secarik surat ini untuk Bapak dan Ibu." Lalu pihak rumah sakit memberikan secarik surat tersebut. Sang penjual mie ayam dan istrinya membuka surat tersebut dan membacanya. "Saya adalah anak yang dulu mencuri obat ramuan dan Bapak dulu menolong saya, bahkan memberi saya 2 bungkus mie ayam agar kami bisa makan. Sejak kejadian itu saya bertekad untuk menjadi dokter dan menjadi orang sukses agar bisa bermanfaat untuk banyak orang." Agar bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama yang butuh bantuan medis tetapi tidak memiliki uang. Beliau melanjutkan, "Saya sangat memahami bagaimana ayah saya dulu sakit keras, namun biaya sama sekali tidak bisa kami jangkau kala itu. Biaya operasi jantung serta kamar VIP dan seluruh obat-obatan sudah saya tanggung semua. Namun saya meminta balasan atas itu semua kepada Bapak dan Ibu, yaitu bersediakah Bapak dan Ibu menjadi orang tua angkat saya? Ayah saya sudah meninggal dan saya hanya hidup bersama anak dan istri saya. Mohon kabulkan permintaan saya ini. Salam." Mari sentiasa berbuat kebaikan. Soal ada balasan atau tidak, kita tidak usah memikirkannya. Itu urusan Tuhan dan Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.